Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di video pembelajaran yang membahas mengenai seputar pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, di sini kami akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Riris Nurkhalidah Rambe, MPD. Perkenalkan, saya Syafina Maulani dengan NIM 0314213012. Adapun teman saya yang bernama Ayu Anggraini Marpaung dengan NIM 0314213027. Adapun materi yang akan kami bahas adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Dalam video kali ini, kami akan mempelajari mengenai meneladani kehidupan dari cerita pendek. Pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita? Cerita yang didengar atau dibaca bisa beragam. Ada cerita tentang pengalaman orang lain ataupun dari diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cerita pendek. Tahukah kamu bahwa dalam cerita pendek terdapat nilai-nilai tentang kehidupan? Untuk membekali kemampuan kamu, pada bab ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Dan yang keempat, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunan untuk membantu kamu mempelajari dan mengembangkan kompetensimu. Berikut penjelasan dari kami mengenai mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Cerita pendek atau bisa disebut juga dengan cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 hingga 5000 kata. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Setelah mempelajari materi ini, kamu akan diharapkan mampu untuk menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, mempresentasikan teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Entah sudah berapa puluh ribu judul cerita yang telah dikarang dan telah jutaan pula manusia yang membacanya dari sejak zaman dulu hingga sekarang. Karya manusia yang saat ini terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan. Manfaat yang langsung dapat kita rasakan adalah bahwa cerita pendek memberikan hiburan atau rasa senang. Kita memperoleh kenikmatan batin dengan membaca cerpen. Dengan membacanya, seolah-olah kita menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam cerita itu. Sikap rendah hati ternyata mudah mengundang simpati. Peduli pada lain dalam sekecil apapun bantuan yang diberikan ternyata menjadi suatu yang benar-benar berharga bagi yang membutuhkan. Cara mempresentasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai kehidupan yaitu setiap pengarang akan menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Tema tentang cinta, misalnya, karena masing-masing pengarang memiliki interpretasi
ataupun penafsiran yang berbeda-beda. Ceritanya pun menjadi berbeda-beda antara pengarang yang satu dengan yang lainnya. Cerita itu tetap menarik sepanjang zaman karena diungkapkan dengan berbagai cara oleh para pengarangnya. Hal itu pula yang menyebabkan cerita itu menjadi bermakna bagi khayalak. Orang yang mempresentasikan mereka itu tidak akan pernah bosan untuk selalu menikmatinya. Baik, saya Ayu Anggreni Nurpaung. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek seperti halnya jenis teks lainnya. Cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik, yang meliputi yaitu tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang berbentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju pada adanya konflik, yang keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks fiksi naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarang. Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang di dalam menyampaikan ceritanya, yaitu 1. Berperan langsung sebagai orang pertama, yang kedua, atau berperan sebagai orang ketiga. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan, yaitu yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, hingga menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, serta menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.